Kamu pernah merasa semangat banget ingin berubah, tapi seminggu kemudian balik lagi ke kebiasaan lama. Banyak orang mengalami hal yang sama, bukan karena mereka malas atau kurang tekad, tapi karena mereka punya pemahaman yang salah tentang disiplin diri. Banyak yang menganggap disiplin diri itu seperti perang antara dua sisi dalam diri kita. Satu sisi yang ingin jadi produktif, sehat, dan sukses. Sementara sisi lainnya cuma mau rebahan, ngemil, dan nonton video random di internet. Kalau kamu mikir disiplin itu soal menaklukkan diri sendiri, nggak heran kalau terasa melelahkan. Mengandalkan kemauan keras semata adalah jebakan. Bayangkan kamu dorong tembok setiap hari, lama-lama capek kan? Kemauan keras itu terbatas. Kalau kamu terus-terusan memaksakan diri tanpa strategi yang jelas, hasilnya ya bakal ngos-ngosan dan akhirnya menyerah. Salah satu kesalahan terbesar adalah menganggap diri sendiri sebagai musuh. Kamu merasa harus bertarung melawan godaan, melawan rasa malas, melawan keinginan untuk bersantai. Padahal, semakin kamu melawan, semakin besar perlawanan baliknya. Pernah nggak kamu bilang ke diri sendiri, aku nggak boleh buka media sosial, tapi ujung-ujungnya malah buka dan keasikan? Itu karena otak nggak suka dilarang. Semakin kamu menahan sesuatu, semakin kamu kepikiran. Jadi, gimana cara yang lebih efektif? Bukannya berusaha melawan diri sendiri, coba kenali diri sendiri. Disiplin bukan tentang menyiksa diri, tapi tentang memahami bagaimana otak dan emosimu bekerja, lalu mencari cara supaya disiplin terasa lebih ringan. Misalnya kalau kamu tahu setiap malam selalu tergoda buat scroll HP sampai tengah malam, jangan cuma bilang, aku harus lebih disiplin, itu nggak akan cukup. Coba buat lingkungan yang mendukung, taruh HP jauh dari tempat tidur, atur timer untuk aplikasi tertentu, atau ganti kebiasaan malam dengan membaca buku. Kuncinya bukan memaksa diri, tapi menciptakan kondisi yang bikin disiplin jadi lebih mudah. Dengan pendekatan yang benar, disiplin nggak akan terasa seperti perang, tapi jadi sesuatu yang mengalir alami dalam hidupmu. Kamu mungkin pernah berpikir, aku harus lebih disiplin, lalu berusaha mati-matian menahan godaan, hanya untuk menyerah beberapa hari kemudian. Kenapa? Karena kamu mengandalkan kekuatan tekad saja, dan itu nggak cukup. Disiplin bukan soal memaksakan diri setiap saat, tapi soal menciptakan sistem yang bikin hidupmu lebih mudah. Coba bayangkan kalau setiap kali lapar, kamu harus bertarung dengan keinginan makan junk food yang ada di meja. Capek kan? Nah, daripada terus-terusan menolak godaan, kenapa nggak hilangkan godaannya sekalian? Banyak orang gagal karena mereka nggak mengubah lingkungannya. Kalau kamu mau makan sehat, jangan beli camilan nggak sehat. Kalau kamu mau baca buku lebih sering, letakkan buku di tempat yang mudah dijangkau, bukan di sudut tersembunyi. Intinya, bikin pilihan baik jadi lebih gampang, dan pilihan buruk jadi lebih ribet. Kalau kamu cuma fokus membentuk kebiasaan baru, tanpa mengubah cara pandang tentang dirimu sendiri, hasilnya nggak akan bertahan lama. Misalnya, kalau kamu terus berkata, aku harus mulai olahraga, kamu masih melihat diri sebagai orang yang malas olahraga. Tapi kalau kamu mengubah cara pikir menjadi, aku adalah orang yang aktif dan peduli kesehatan, maka olahraga jadi sesuatu yang selaras dengan identitasmu. Orang yang merasa dirinya seorang pembaca nggak harus memaksakan diri untuk membaca. Mereka baca karena itulah bagian dari siapa mereka. Jadi kalau kamu mau lebih disiplin, tanyakan ke diri sendiri. Aku ingin menjadi orang seperti apa? Disiplin bakal selalu terasa seperti beban kalau kamu nggak tahu tujuannya buat apa. Bayangkan kamu lagi mendaki gunung tanpa tahu kenapa kamu mendaki. Pasti melelahkan dan bikin frustasi. Menurut Nietzsche, manusia butuh tantangan untuk berkembang. Tapi tantangan tanpa makna cuma bikin stres. Jadi, hubungkan disiplinmu dengan sesuatu yang lebih besar. Bukan cuman aku harus bekerja keras, tapi aku ingin memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluargaku. Bukan cuman aku harus lebih sehat, tapi aku ingin menikmati hidup lebih lama bersama orang-orang yang aku sayangi. Begitu kamu punya alasan yang kuat, disiplin nggak akan terasa seperti paksaan, tapi jadi sesuatu yang kamu ingin lakukan. Pernah nggak
Kamu niat banget mau mulai hidup disiplin, tapi ujung-ujungnya malah tergoda nonton video random atau ngemil tanpa sadar. Itu bukan karena kamu kurang tekad, tapi karena otakmu memang dirancang untuk melawan disiplin. Otak manusia itu masih pakai sistem zaman nenek moyang dulu, di mana bertahan hidup jauh lebih penting daripada mikirin masa depan. Makanya, otak kita selalu mencari cara tercepat untuk merasa nyaman. Dulu, manusia harus segera makan, begitu ada makanan, karena nggak tahu kapan bisa makan lagi. Sekarang, kita punya akses ke makanan kapan saja, tapi otak masih pakai program lama. Lihat makanan, langsung makan. Hal yang sama berlaku untuk dopamin. Otak kita suka hadiah instan. Itulah kenapa lebih gampang scroll media sosial daripada membaca buku. Lebih enak rebahan daripada olahraga. Dopamin bikin kita kecanduan kesenangan jangka pendek. Dan sayangnya, disiplin diri seringkali butuh kesabaran. Banyak distraksi modern dirancang untuk mencuri perhatian kita. Pikirkan media sosial, game, makanan cepat saji. Semuanya dibuat supaya kamu terus menginginkannya. Ini bukan salahmu sepenuhnya, tapi ini berarti kamu harus lebih sadar dan sengaja mengatur lingkunganmu. Kalau kamu ingin lebih fokus bekerja, tapi HP ada di sampingmu dengan notifikasi terus berbunyi, ya pasti susah. Kalau kamu mau mengurangi konsumsi junk food, tapi kulkas penuh dengan camilan manis, ya bakal tergoda terus. Kamu nggak bisa berharap menang lawan godaan kalau kamu selalu dekat dengan godaan itu. Jadi, solusinya, ubah lingkunganmu. Matikan notifikasi, jauhkan HP saat kerja, isi kulkas dengan makanan sehat, buat kebiasaan baik jadi lebih gampang. Kesadaran adalah langkah pertama. Begitu kamu tahu bahwa otakmu memang suka jalan pintas, kamu bisa lebih bijak dalam menghadapinya. Disiplin diri bukan soal melawan otakmu, tapi soal bekerja sama dengannya. Kamu mungkin pernah merasa, aku udah coba disiplin, tapi selalu gagal. Jangan khawatir, kamu bukan satu-satunya. Hambatan terbesar dalam disiplin diri seringkali bukan godaan dari luar, tapi jebakan di dalam pikiran kita sendiri. Yuk, kita bahas cara mengatasinya. Setiap kebiasaan buruk punya pemicu. Misalnya, kamu nggak sengaja buka media sosial setiap kali bosan, atau langsung cari camilan saat stres. Ini terjadi secara otomatis karena otakmu udah terbiasa menghubungkan situasi tertentu dengan tindakan tertentu. Jadi solusinya, ganti kebiasaan lama dengan yang lebih baik. Kalau kamu biasanya buka HP saat bosan, coba ganti dengan membaca buku atau jalan sebentar. Kalau stres bikin kamu ngemil, coba tarik napas dalam atau dengarkan musik dulu sebelum ambil makanan. Intinya, jangan cuma berharap bisa menahan godaan, tapi ubah pola yang menyebabkan kebiasaan itu muncul. Salah satu alasan kenapa orang cepat menyerah dalam disiplin adalah karena mereka terlalu keras pada diri sendiri. Begitu gagal sekali, langsung merasa nggak berguna. Padahal semua orang pernah gagal. Bahkan atlet terbaik pun punya hari-hari buruk. Daripada menyalahkan diri sendiri, lebih baik pakai pendekatan stoik. Anggap kegagalan sebagai pelajaran, bukan hukuman. Misalnya, kalau kamu nggak jadi olahraga hari ini, jangan bilang, aku memang pemalas. Tapi tanyakan, kenapa aku nggak olahraga? Apa yang bisa aku perbaiki besok? Dengan begitu, kamu tetap bergerak maju tanpa drama berlebihan. Gagal itu wajar, tapi cara kamu merespons kegagalan menentukan apakah kamu akan bangkit atau terus terjebak di situ. Daripada langsung menyerah saat gagal, coba lakukan refleksi. Tanyakan, apa yang membuatku gagal kali ini? Apa yang bisa aku lakukan lebih baik besok? Apa langkah kecil yang bisa membantuku kembali ke jalur yang benar? Dengan melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar, kamu nggak akan terus-menerus terjebak dalam pola yang sama. Jadi, kuncinya adalah memahami kebiasaanmu, bersikap lebih baik pada diri sendiri, dan selalu belajar dari kesalahan. Disiplin diri bukan soal sempurna, tapi soal terus kembali ke jalur yang benar setiap kali kamu melenceng. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.